Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunijar dari kelas MJ 408 dengan NIM 23020101038. Presentasi ini dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 untuk kegiatan UTS semester genap 2024-2025 dengan dosen Bapak Dr. C. Joko Suaryanto, SE, MM, CPOD. Pertama, dari UTS ini, saya mengambil analisis tentang organisasi mahasiswa. Yang saya ambil adalah tentang aspek konflik dan penyelesaiannya. Saya akan mendeskripsikan organisasi yang saya pilih ini. Dalam UTS ini, saya akan menganalisa tentang sebuah organisasi mahasiswa dalam hal mengelola konflik dan penyelesaiannya. Saya akan menggunakan contoh organisasi yang saya kenal, yaitu sebuah kelompok studi di universitas. Kelompok ini bersifat non-formal dengan tujuan belajar bersama dan membantu satu sama lain. Penyelesaian konflik dengan komunikasi terbuka, yang mana konflik di kelompok studi seringkali muncul dari perbedaan pendapat atau cara belajar. Kelompok ini mendorong komunikasi terbuka, di mana setiap anggota merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika berbeda dengan yang lain. Komunikasi yang efektif ini penting untuk meminimalkan kesalahpahaman dan membangun pemahaman bersama. 2. Dengan mediasi internal. Jika konflik tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi langsung, anggota kelompok yang lebih senior atau memiliki wawasan yang lebih luas dapat bertindak sebagai mediator. Ketiga, dengan musyawarah dan kesepakatan. Setelah konflik diidentifikasi dan dimediasi, kelompok akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Solusi yang dipilih harus dapat diterima oleh semua anggota dan sesuai dengan tujuan kelompok. 4. Penyelesaian yang fokus pada tujuan. Penyelesaian konflik selalu fokus pada tujuan kelompok, yaitu belajar bersama dan mencapai hasil yang optimal. 5. Pelatihan dan pengembangan, di mana untuk mencegah konflik yang lebih besar di masa depan, kelompok studi juga mengadakan pelatihan atau diskusi mengenai cara komunikasi efektif, negosiasi, dan cara menyelesaikan masalah. Dari pengalaman atau hasil observasinya, saya bisa memberikan contoh, misalnya jika terjadi perbedaan pendapat mengenai cara mengerjakan tugas kelompok, beberapa anggota ingin mengerjakan secara individu, sedangkan yang lain ingin mengerjakan secara bersama. Kelompok studi akan memfasilitasi komunikasi, menyerahkan mediasi, melakukan musyawarah, menegaskan tujuan, belajar dari pengalaman. Permasalahan ketiga yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam penanganan konflik oleh organisasi mahasiswa. Kelebihannya bisa dilihat dari adanya komunikasi yang terbuka. 2. Mediasi oleh senior anggota. 3. Musyawarah untuk mufakat. 4. Fokus pada tujuan bersama. Dan 5. Adanya upaya pencegahan melalui pelatihan. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada anggota senior yang dianggap sebagai mediator, tidak ada sistem formal, risiko dominasi dalam musyawarah, waktu penyelesaian yang bisa lama, serta minimnya evaluasi dan dokumentasi publik konflik. Saya dari analisis yang saya jelaskan ini, ada saran dan solusi realistis untuk peningkatan pengelolaan SDM-nya, yaitu membentuk struktur organisasi sederhana, membuat aturan dasar tertulis, mengadakan evaluasi berkala, pelatihan soft skills rutin, pengelolaan konflik proaktif, penghargaan dan apresiasi anggota. Ada pelajaran penting yang bisa kita kembangkan untuk kompetensi SDM di masa depan, yaitu dari pengalaman mengamati dan
konflik serta penyelesaiannya dalam organisasi mahasiswa, saya memperoleh beberapa pelajaran penting yang sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi SDM saya ke depan, yaitu pentingnya komunikasi terbuka dan efektif. Saya bisa belajar bahwa keterbukaan dalam berkomunikasi adalah kunci utama dalam mencegah konflik. Ke depan, saya akan lebih mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal dan aktif mendengarkan sebagai bagian dari kompetensi manajerial. Nilai kolaborasi dan musyawarah. Musyawarah yang mengedepankan kesetaraan pendapat sangat efektif dalam menjaga keharmonisan tim. Ini mengajarkan saya untuk lebih mengutamakan pendekatan partisipatif dalam pemimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Pentingnya kepemimpinan inklusif. Melihat peran anggota sebagai mediator. Perlu adanya sistem yang terstruktur. Saya menyadari bahwa meskipun organisasi bersifat non-formal, struktur dasar dan aturan main tetap penting untuk menjaga efektivitas. Serta pengembangan diri untuk berkelanjutan. Dan pengalaman ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan evaluasi rutin. Untuk itu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi soft skill saya maupun teknik di bidang manajemen. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih.